Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini Allah masih panjangkan umur kita, sehatkan kita dan mudahkan kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam waktu keseharian kita selama 24 jam ada waktu yang paling utama. Ada waktu yang paling utama dari 24 jam itu. Kapan waktu tersebut? Waktu tersebut adalah waktu ketika kita makan sahur. Itu adalah waktu terbaik. Waktu di mana Rasulullah SAW bersabda. Kata Nabi SAW, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Hina yabqa sehina yabqa sulusul lail akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa ughfir lahu." Kata Nabi SAW, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam itu sampai sepertiga malam yang terakhir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni," barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibu lahu, maka aku ijabah doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, barang siapa yang memintaku pada saat itu, maka aku berikan. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku mengampuni dosanya. Waktu itulah para jamaah Allah, waktu yang sekarang kita gunakan untuk makan sahur di sepertiga malam. Yang dalam hadis tersebut kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapa yang berdoa pada malam tersebut, siapa yang meminta kepada Allah, dan siapa yang beristighfar kepada Allah, diampuni dosanya, diijabah doa-doanya. Itulah waktu yang sepertiga malam. Oleh karena itu para jamaah Allah, di waktu sahur tersebut pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan hanya sekedar makan dan minum saja ketika sahur tersebut. Tapi apa? Pergunakan untuk berdoa, pergunakan untuk beristighfar. Bahkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-17 ada kalimat wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur beristighfar para jamaah terbaca Allah. Maka perbanyaklah beristighfar di waktu sahur. Perbanyaklah berdoa di waktu sahur para jamaah terbaca Allah. Dan jangan tinggalkan makan sahur. Jangan tinggalkan. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah ini para jamaah dirahmati Allah, subutul khair atau ziyadatul khair, tetapnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Maka orang yang makan sahur ketika berpuasa, dia mendapatkan kebaikan. Walaupun sahur itu bukan menjadi syarat sahnya puasa, tapi orang yang makan sahur adalah orang yang mendapatkan keberkahan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, kata Nabi, as-sahuru aqluhu barakah. Fala tad'uhu walau an yajra'a jur'atan minal ma. Kata Nabi SAW, makan sahur itu berkah.
Fala tad'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan makan sahur tersebut, walau an yajru'a jur'atan minal ma', walaupun dengan hanya seteguk air para jamaah terpuji. Kenapa? Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur, mendoakan mendapatkan kebaikan, keberkahan dan lain sebagainya. Maka para jamaah dirahmati Allah, inilah waktu terbaik dalam 24 jam. Dikala Allah turun ke langit dunia dan mengijabah doa-doa hambanya, serta mengampuni orang-orang yang beristighfar, serta memberikan keberkahan kepada orang yang makan sahur. Oleh karena itu jangan tinggalkan itu. Nah, setelah sholat subuh masuk waktu pagi. Jangan kemudian kita berhenti beraktivitas termasuk zikir, karena waktu pagi pun adalah waktu yang berkah. Karena ada kebiasaan masyarakat kita setelah sholat subuh tidur lagi. Ini para jamaah dirahmati Allah salah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Di pagi hari. Maka jangan kita di pagi hari itu tertidur lelap. Minimal kita berzikir kepada Allah, baca Quran para jamaah dirahmati Allah, baca Quran, atau beraktivitas yang lain para jamaah dirahmati Allah. Jangan setelah sholat subuh kita tidur, padahal itu adalah waktu yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Dan di pagi hari itu juga para jamaah dirahmati Allah, ada malaikat yang mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang bersedekah. Setiap subuh, setiap pagi itu para jamaah dirahmati Allah, itu ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Di antaranya doa malaikat ini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Didoain sama malaikat. Lalu malaikat yang lain pun mendoakan orang-orang yang tidak berinfak, yang pelit, yang bakhil. Apa doanya malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit. Tiap pagi ada malaikat yang mendoakan orang yang berinfak bersedekah. Tiap pagi ada malaikat yang mendoakan keburukan bagi orang-orang yang bakhil. Maka para jamaah dirahmati Allah, jangan tinggalkan waktu sahur sampai dengan waktu pagi hari. Kenapa? Itu adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Di waktu sahur kita pergunakan untuk makan dan minum sahur. Kita pergunakan untuk berdoa. Kita pergunakan untuk beristighfar kepada Allah. Di waktu pagi, maka pergunakan adalah untuk berzikir pagi, untuk baca Quran dan beraktivitas yang lain. Jangan kita habiskan waktu pagi kita dengan tidur. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.